Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin aku Melisa, mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Nah, di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Cyber PR yang diampu oleh Bapak Muslimin Ritonga MSOS. Kepada Bapak Muslimin Ritonga, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan ilmu-ilmunya serta pembelajaran mengenai mata kuliah Cyber PR. Mungkin banyak banget ya teman-teman yang nanya, apa sih program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu? Nah, jadi kalau secara umum, jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu, atau biasa yang disingkat dengan KPI, itu adalah jurusan yang mempelajari tentang komunikasi di bidang pers, di jurnalistik, penyiaran, dan retorika yang dilandasi dengan dan dijiwai dengan nilai-nilai keislaman. Jadi misalnya kalian masuk jurusan KPI itu ya, sebenarnya kita mempelajari apa yang udah ada di kehidupan kita seperti biasanya, tapi lebih mendalam, lebih teoritis, dan implementasinya itu bakal lebih keren. Misalnya kalian udah ngerti ilmu-ilmunya, karena kemarin aku juga ketika masuk jurusan KPI banyak, ternyata selama ini aku kayak gini, padahal aku bisa lebih kalau dengan cara yang kayak gini. Dan banyak yang nanya juga, apa sih bedanya program studi ilmu komunikasi sama program studi komunikasi dan penyiaran Islam? Nah, jadi yang pertama itu perbedaannya itu ada di universitas. Kalau Ilkom biasanya itu ada di PTN atau PTS, sedangkan KPI itu biasanya ada di PTKIN atau PTKIS. Tapi nggak menutup kemungkinan juga di PTKIN atau PTKIS itu ada jurusan ilmu komunikasi. Misalnya Ilkom itu ada di UI dan KPI itu ada di UIN. Nah, di UIN juga tidak menutup kemungkinan ada jurusan ilmu komunikasi. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu ada di pembelajaran. Kalau Ilkom itu biasanya mempelajari tentang ilmu umum tentang komunikasi. Nah, kalau KPI itu ada nilai lebihnya, karena nggak cuma belajar ilmu umum, tapi juga dilandasi dengan ilmu-ilmu agama. Jadi misalnya kalian masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, jangan kaget kalau ada pelajaran fikih, pelajaran tentang studi Islam dan sebagainya, karena nilai lebihnya, nilai plusnya itu ada di situ. Lalu perbedaan selanjutnya itu ada di gelar. Nah, untuk Ilkom itu gelarnya SIKOM untuk sarjana ilmu komunikasi untuk strata 1 ya, sarjana strata 1 itu gelarnya sarjana ilmu komunikasi SIKOM. Beda kalau dengan Eskom. Nah, Eskom itu untuk gelar sarjana komputer. Kalau KPI sendiri itu gelarnya sarjana eksos, dan untuk di UIN juga, di UIN Raden Fatah Palembang itu gelarnya sarjana sosial. Karena di KPI sendiri itu enggak cuma belajar tentang ilmu komunikasi atau tentang komunikasi, tentang penyiaran aja, tapi juga mendalami atau mempelajari tentang sosial, tentang kemasyarakatan. Jadi seperti itu. Buat teman-teman calon mahasiswa yang masih ragu sama prospek kerjanya prodi komunikasi dan penyiaran Islam ini, jangan ragu karena prospek kerjanya di sini itu luas banget, karena ini juga ilmu komunikasi dan penyiaran juga yang prospek kerjanya itu yang pastinya berkaitan dengan media seperti kayak TV, radio, dan media-media lain ya. Nah, jadi KPI itu kan ada di Fakultas Dakwah nih, dan banyak orang yang mikirnya kalau KPI itu identik dengan jadi dai ya, jadi pendakwah. Nah, itu nggak cuma sebatas itu aja, karena ini komunikasi dan penyiaran. Jadi
prospek kerjanya itu bisa jadi presenter, reporter, jurnalis, wartawan. Kalau kerja yang kekinian itu kayak YouTuber, konten kreator, copywriter, PR. Nah, apalagi PR nih, banyak perusahaan yang membutuhkan praktisi PR karena perusahaan itu sering bekerja sama dengan perusahaan lain, dan untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan lain itu membutuhkan seorang praktisi PR. Untuk menciptakan citra positif di masyarakat juga itu adalah tugas seorang praktisi PR. Jadi, buat teman-teman yang masih ragu sama prospek kerjanya Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, sekarang nggak perlu ragu lagi karena prospek kerjanya KPI itu luas banget. Jadi, nggak perlu ragu, nggak perlu takut, nggak dapat kerjaan nantinya itu karena di mana aja itu bisa sebenarnya kerja karena komunikasi itu luas. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman calon mahasiswa yang masih ragu buat milih jurusan. Mungkin sampai di sini dulu video dari aku, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.